Salam damai dalam satu Tuhan, karena Tuhan kita hanya ada satu. Mari kita dengarkan cuplikan suara merdunya dari video ini. Silahkan menikmati. Semoga diberkati. Demikianlah cuplikan videonya. Semoga kita semua diberkati. Mari berbagi, saling subscribe. Subscribe gratis, tidak bayar. Bila tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan tekan hingga berwarna abu, agar sahabat tidak ketinggalan untuk menikmati video-video kami selanjutnya. Terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Selengkapnya baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Sesuai kitab Yohanes 14 ayat 5-10, Yesus adalah benar-benar Allah, dan Dia sendirilah yang mengatakannya. Mari kita baca agar kita bisa dapat memahaminya. Dalam ayat 7, Yesus mengatakan, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku." Apa yang dimaksud di sini adalah Allah yang dikenal semua orang, Allah yang menciptakan kita. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan telah melihat Dia. Dengan demikian Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Lalu pada ayat ke-8, Filipus memperjelas pertanyaannya lagi agar Yesus menunjukkan Bapa itu. Bapa di sini dimaksud adalah kiasan untuk Yesus, karena Dia datang ke dunia sebagai manusia dan juga sebagai Allah. Jadi saat Dia sebagai peran manusia, Dia mengatakan Bapa. Dan Yesus menjawab, "Telah sekian lama Aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku? Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa." Berarti kalau melihat Yesus telah melihat Bapa, artinya bahwa Yesuslah Bapa itu. Lalu Yesus memperjelas di ayat 10. "Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku?" Jadi Bapa yang dimaksud di sini adalah Allah yang kita kenal, yaitu Allah yang adalah Roh. Allah Roh itu Allah semua yang ada di dalam tubuh Yesus, menyatu dengan Yesus, satu tubuh dengan Yesus. Itulah maksud Yesus mengatakan, "Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku." Lalu Yesus mengatakan, "Apa yang Aku katakan, tidak Aku katakan dari diriku, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukannya." Jadi apapun yang disampaikan Yesus sebagai firman Allah, itu adalah dari Allah semua orang. Dan itu adalah untuk semua orang, bukan hanya orang tertentu. Karena Tuhan kita hanya ada satu, dan itulah Tuhan semua orang. Dan firman-Nya adalah untuk semua orang. Jadi, jangan lagi kita saling berdebat
saling memperdebatkan tentang Tuhan, karena Tuhan kita hanya ada satu. Marilah kita saling berdiskusi agar kita bisa saling memahami siapa Tuhan yang kita sembah itu, bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Segalanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Dalam kitab Wahyu, Yesus mengatakan bahwa Dia adalah yang awal dan yang akhir. Kitab ini ditulis oleh Yohanes, murid Yesus. Setelah Yesus naik ke surga, lalu Dia datang ke dunia dan menemui Yohanes. Inilah yang dikatakannya kepada Yohanes. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan selengkapnya silakan baca di dalam kitab Wahyu ayat 17 sampai 18 dalam kitab Wahyu 1. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, karena Dia mengatakan, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Berarti Allah yang kita tahu yang mati dan hidup kembali hanya Yesus. Itulah Dia. Karena kalau Allah yang tidak bisa kita kenal wajahnya, yang hanya kita kenal dengan hati, kita tidak tahu dan kita tidak pernah mengetahui bahwa Dia pernah mati. Tetapi Allah yang telah menampakkan wajah dan menyatakan namanya ke dalam dunia melalui Yesus, itulah Allah yang kita kenal, yang mati mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa umat manusia. Dan ini adalah peringatan yang sangat keras untuk semua orang yang mau selamat masuk surga dan bebas dari api neraka. Dikutip dari Yohanes 10 ayat 30 ditambah Yohanes 8 ayat 24. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Mati dalam dosamu yang dimaksud di sini adalah kita mati kekal di neraka. Karena kita setelah selesai dari dunia ini, berarti tubuh kita adalah tubuh roh. Jadi tubuh roh adalah kekal di neraka bila berbuat jahat, bila tidak menerima Yesus, dan kekal di surga bila menerima Yesus yang telah membebaskannya dari segala dosa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.